Pancasila digali dari palung Ibu Pertiwi, diperas menjadi 5 butir mutiara sebagai pedoman hidup, mengkristal membentuk karakter bangsa Indonesia yang rukun dalam kebinekaan, melangitkan cita, wujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan. Terletak di lingkungan Istana Negara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP hadir sebagai lembaga pemerintah setingkat kementerian yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. BPIP memiliki Dewan Pengarah, para tokoh bangsa yang terdiri dari unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, tokoh purnawirawan TNI Polri, pegawai negeri sipil dan akademisi. Seperti Ketua Dewan Pengarah BPIP, Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Sekretaris Dewan Pengarah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, dan 6 anggota Dewan Pengarah. Para tokoh tersebut mempunyai tugas dan fungsi memberikan arahan kepada pelaksana tentang arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam menjalankan fungsinya, BPIP dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Presiden, yakni Profesor Dr. Andes Kyai Haji Yudian Wahyudi, MA PhD, dan Wakil Kepala BPIP, Dr. Rima Agristina, SESHMM, serta Sekretaris Utama, Dr. Tony Agung Arifianto, SEMAB. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga saat ini, BPIP telah menghasilkan sejumlah terobosan, di antaranya reformasi proses perekrutan dan seleksi paskibraka yang transparan dan terukur dengan memanfaatkan teknologi digital serta dapat diakses dan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2024 telah terpilih 76 calon paskibraka tingkat pusat dari 125.000 siswa yang mendaftar di 38 provinsi. Paskibraka bukan sekedar bertugas pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, BPIP melakukan pembinaan dan pengkaderan calon pemimpin masa depan yang berkarakter Pancasila, unggul, dan memiliki daya saing dengan bekal wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dipupuk melalui program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila. Pembinaan tersebut bukan hanya di tingkat pusat, melainkan telah dilakukan kepada para paskibraka dan purna paskibraka seluruh Indonesia yang terhimpun dalam Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Pembinaan ideologi Pancasila harus sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa untuk mewujudkan Indonesia Raya. Sejak reformasi, pendidikan Pancasila tidak ada dalam pendidikan formal. Namun kebutuhan pendidikan Pancasila sangat mendesak. Oleh karena itu, BPIP telah menyusun buku teks utama BTU Pendidikan Pancasila bersama Kemendikbudristek. BTU Pendidikan Pancasila dikembangkan dengan pendekatan yang holistik, menggabungkan 30% aspek kognitif dan 70% aspek afektif, dengan pendekatan yang lebih holistik dan relevan dengan realitas anak masa kini, mengutamakan praktik, berbeda dengan buku PPKN lama yang lebih teoritis. Formulasi tersebut ditujukan guna membentuk karakter peserta didik yang kuat dan berjiwa Pancasila pada seluruh jenjang pendidikan formal. Tidak hanya peserta didik, BPIP telah menyusun BTU Pendidikan Pancasila bagi para guru sehingga proses pembelajaran berjalan secara komprehensif. Sampai saat ini, belum seluruhnya pemerintah daerah menggunakan BTU Pendidikan Pancasila. Dari 12 provinsi yang dilakukan pengkajian, diantaranya Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, NTB, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara, BPIP berharap kerjasama dari seluruh kepala daerah untuk berkomitmen menyiapkan generasi masa depan yang menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah gempuran perkembangan zaman dan tantangan bangsa Indonesia di masa mendatang, melalui penggunaan BTU Pendidikan Pancasila pada satuan pendidikan di daerahnya masing-masing. BPIP juga telah menyiapkan para pengajar pendidikan Pancasila yang disebut Maheswara. Sebanyak 449 Maheswara telah mengikuti diklat bagi pengajar atau training of trainer dan dinyatakan mumpuni menjadi pengajar pendidikan Pancasila baik pada pendidikan formal, informal maupun non-formal. BPIP terus mempererat kolaborasi sehingga pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan dapat mendorong tumbuhnya nilai integritas,
etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti. Kolaborasi tersebut tertuang dalam ratusan nota kerjasama dengan kementerian lembaga, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, Orsospol, dan komponen masyarakat lainnya. Sesuai arah kebijakan pembangunan nasional, BPIP dimandatkan untuk melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada regulasi dan penyelenggaraan negara. Tahun 2023 telah dilakukan penyelarasan dan pengkajian terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, hingga rancangan peraturan daerah. BPIP juga melakukan pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) di berbagai daerah. IAP tersebut menjadi rujukan dalam menentukan program strategis BPIP, sehingga menyasar pada sasaran yang tepat dan berdampak bagi masyarakat. Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan bangsa dan negara, maka BPIP senantiasa merespons isu-isu sosial yang menyangkut keberlangsungan etika berbangsa dan bernegara. Di antaranya, judi online, kekerasan seksual, korupsi, konflik kepentingan, kebijakan yang berpihak pada rakyat, etika demokrasi dan praktik hukum, serta kedaulatan ekonomi. Guna memotivasi masyarakat, BPIP memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang dinilai telah berprestasi dan memiliki kegiatan yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa dan negara. BPIP menobatkan para tokoh tersebut sebagai ikon prestasi Pancasila dan insan Pancasila. Diharapkan para insan dan ikon prestasi Pancasila menjadi role model sosok inspiratif yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Dalam perkembangan dunia digital, peran media sosial sangat dapat menentukan upaya sosialisasi dalam rangka internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Oleh karena itu, BPIP membina dan mengerahkan para kreator konten dengan tajuk Pancasila Saka Adhikara dan para pelajar dalam program Pancasila Saka Adisiswa untuk memasifkan Pancasila dalam setiap konten yang diunggah. Program tersebut menghasilkan output yang signifikan dengan ribuan konten gratis dengan tingkat keterikatan dan interaksi hingga 200.000 aktivitas di media sosial Instagram, TikTok, X, dan YouTube. BPIP menerima sejumlah penghargaan dan penilaian, di antaranya sistem merit, keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, pengelolaan arsip, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan CDIH yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak didirikan tahun 2018, BPIP selalu meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan atas laporan keuangan. Nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan integritas tersebut menjadi pemacu BPIP untuk selalu berusaha mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena BPIP senantiasa menjaga keberadaan dan keutuhan ideologi Pancasila dalam konteks perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Salam Pancasila!